Ketika korban ditangkap, dia dibawa kembali ke Kastil Malahide dan dieksekusi dengan cara hukum gantung, serta tubuhnya dipotong-potong menjadi 4 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Runa F. Yulniru. Di sini gue akan membahas tentang Kastil Malahide. Kastil Malahide yang merupakan kastil paling berhantu di Irlandia. Dengan setidaknya ada 5 hantu yang bergentayangan di kastil ini. Tapi sebelum lanjut, gue akan memberi pesan kepada kalian. Di era pandemi saat ini, COVID mulai meningkat. Banyak orang yang sakit hingga kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Bagi kalian yang sedang sakit, semoga kalian cepat sembuh dan selalu jaga protokol kesehatan, jaga pola minum dan makan, jauhilah kerumunan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Itu saja dari gue. Tanpa panjang lebar, tanpa lama-lama, tanpa banyak bicara, nama gue Rona, kita masuk ke bahasannya. Kastil Malahide. Kastil Malahide merupakan kastil paling berhantu di Irlandia, dengan setidaknya 5 hantu yang tinggal di kastil ini. Kastil ini sudah ada sejak 800 tahun yang lalu, dan kastil ini dimiliki oleh keluarga yang bernama keluarga Talbot pada masa itu. Kastil Malahide berdiri pada tahun 1185 oleh Richard Talbot dan sahabatnya yang bernama Henry II sebagai imbalan penaklukan Inggris Norman. Dan itu adalah rumah bagi keluarga Talbot selama 791 tahun, dari 1185 hingga 1976. Kastil Malahide berdiri di atas lahan seluas 260 hektar di utara Dublin. Perkebunan dimulai dengan Sir Richard Talbot yang menemani Henry II di Irlandia pada tahun 1174 sebagai layanan Talbot dalam penaklukan Inggris dan Norman di Irlandia. Ia diberikan tanah dan pelabuhan di Malahide. Richard adalah nenek moyang dari semua 29 bangsawan Talbot. Bangsawan Talbot Malahide yang mengikuti jejaknya. Ini terjadi pada masa pemerintahan Henry II. Ketuhanan Talbot di Malahide dikonfirmasi oleh putra raja, Pangeran John, yang kemudian menjadi raja di Inggris. Juga dikonfirmasi pada Richard adalah Advotson untuk gereja Malahide, dan ketika dia meninggal pada tahun 1193, dia menghadikan saudaranya Walter Talbot dengan manfaat itu. Bahwa bangunan pertama yang muncul di situs ini adalah sekitar tahun 1250. Pada tahun 1330, warga tersebut telah menempatkan diri mereka di sekitar setengah wilayah Leinster atau Dublin. Adalah anggota parlemen, sheriff kabupaten dan dipercayakan untuk membela banyak orang, kota garnison Inggris. Jadi wajar untuk berasumsi bahwa pada tahun 1350 Kastil Malahide adalah sebuah struktur yang sangat penting. Referensi awal yang tersedia adalah di bagian atas paten yang diberikan oleh Edward kelima kepada Sir Thomas Talbot pada tahun 1486, di mana ada sketsa kastil di tempat tersebut. Oke, kita mundur di tahun 1429, tepatnya di abad ke-15, yang merupakan tragedi pembunuhan saat pernikahan tersebut dilangsungkan, dan masih banyak lagi tragedi
mengerikan yang terjadi di kastil tersebut dari tahun ke tahun. Oke, gue akan bahas sekarang hantu-hantunya. Hantu yang pertama bernama Walter Hussey. Salah satu hantu yang paling populer di kastil adalah Sir Walter Hussey. Dia adalah putra Baron Lord Guthrum. Dia terbunuh dalam pertempuran selama hari pernikahan di abad ke-15 tahun 1429. Jadi cerita awalnya ada seorang wanita yang bernama Maud Plunkett atau yang disebut sebagai Matilda menyukai Lord Guthrum atau si Walter Hussey. Jadi Walter Hussey ini disebut sebagai Lord Guthrum yang merupakan anak dari saingan ayahnya tersebut. Dan mereka saling jatuh cinta, lama-kelamaan mereka akan menikah. Dan di saat ingin melaksanakan pernikahan, Lord Guthrum dipanggil dan diberi tugas oleh ayahnya. Jadi ia menyuruh Maud untuk bersiap-siap dan akan segera menyelenggarakan pernikahannya setelah dia selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Tak beberapa lama kemudian, ia pulang dan melangsungkan pernikahan di Kastil Malahide. Namun suatu tragedi terjadi di mana saingan ayahnya mendatangi kastil mereka dan menyerang pernikahan mereka. Lalu dalam tragedi itu, Lord Guthrum tewas. Dalam kejadian itu dengan luka tikam dan ditusuk oleh sebuah tombak oleh saingan ayahnya tersebut. Namun Maud Plunkett atau si Matilda ini tidak dibunuh oleh saingan ayahnya tersebut, karena putra dari saingan ayah Lord Guthrum menyukai si Maud atau si Matilda. Di suatu hari, Maud dan putra dari saingan Lord Guthrum ini pun melangsungkan pernikahannya. Dan dikatakan Lord Guthrum berkeliaran di kastil di malam hari sambil mengerang kesakitan, sambil menunjuk ke luka tombak di sisinya. Dia adalah hantu yang patah hati karena calon pengantinnya menikahi saingannya tersebut. Segera setelah kematiannya, hantu Lord Guthrum menghantui kastil Malahide, berkeliaran di aula, mengerang dan menunjuk ke luka tombak di sisinya. Erangan itu mungkin berasal dari luka yang ada di tubuhnya. Sebagian besar mengatakan dia mengerang karena Maud menikahi saingannya tak lama setelah kematiannya. Lalu yang kedua ini cukup lucu dan konyol ya. Jadi ceritanya nomor 2 ini ada seseorang yang bernama Chief Justice. Atau suami ketiga dari Maud Plunkett atau si Matilda. Jadi si Matilda ini mempunyai 3 suami. Yang pertama Lord Guthrum, yang kedua si putra dari saingan ayahnya, dan ketiga si Chief Justice ini. Jadi dia mempunyai 3 suami. Ya walaupun yang pertama Lord Guthrum ini belum sempat menikah, tapi ya anggap aja suaminya. Oke, lanjut. Lord Guthrum, Lord Chief Justice dianggap sebagai nama sebenarnya, adalah seorang pemilik tanah dan sekaligus suami ketiga dan terakhir dari Maud Plunkett atau Matilda. Hantunya terkait erat dengan hantu Matilda. Biasanya suaminya ini dikejar oleh hantu istrinya, karena di saat ia masih hidup, ia selalu ribut dengan istrinya. Dan istri dari Chief Justice ini merupakan orang yang posesif terhadap suaminya, yang sampai suaminya ketakutan dengan istrinya tersebut yang posesif dan galak. Maka dari saat itu ia selalu menghindar dari istrinya dan yang selalu mengejar dia. Ada yang konyol nih sama si Chief Justice ini. Chief Justice ini sering menghantui dirinya sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa ngelakuin itu. Karena Lord Justice adalah seorang binaragawan yang rajin dan menghabiskan waktu berkelahi dengan istrinya. Dia menghabiskan waktu luangnya untuk berolahraga, maka di berbagai bagian kastil arwahnya terlihat sedang berolahraga, sering jogging dan angkat besi. Main juga kan.
fans Jojo kayaknya si dia nih, Justice ini. Lalu yang ketiga adalah Lady Maud Plunkett atau si Matilda. Ada satu hantu di Malahide, Lady Maud Plunkett atau Matilda. Matilda ini tidak diketahui siapa pembunuhnya dan tidak diketahui dia mati karena apa dan penyebabnya apa. Dia mati secara misterius. Jadi ada lukisan seorang bernama Matilda menekan gol putih yang panjang hingga ke lantai di aula besar. Tidak ada yang tahu penyebab kematian si Matilda ini. Bagaimana potretnya muncul di Kastil Malahide. Meskipun demikian, dalam banyak kesempatan wanita ini mudah keluar dari potretnya dan berkeliaran di aula kastil. Jadi maksudnya gini, si Matilda ini mati secara misterius dan dia bukan seperti hantu lain yang selalu langsung nongol di depan orang gitu. Tapi si Matilda ini dia muncullah dari sebuah lukisan untuk menakuti para turis dan wisatawan yang berwisata ke tempat tersebut. Jadi seperti itulah si Matilda ini menghantui para turis yang ada di sana. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah Pak Juster. Pak, bukan Pak Dota ya. Pak adalah seorang kurcaci. Selain menjadi kurcaci, dia juga menjadi seorang badut. Pak adalah seorang penjaga yang tinggal di salah satu menara Kastil Malahide pada masa pemerintahan Henry ke-5. Pada masa pemerintahan Henry ke-6. Lady Eleanora Fitzgerald merupakan seorang kerabat Henry ke-6 dikurung di Kastil Malahide karena kecenderungan pemberontaknya. Puck pun jatuh cinta kepada wanita tersebut. Cerita mengatakan bahwa Puck telah jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Lady Eleanora Fitzgerald atau si kerabat dari Henry ke-6. Puck secara misterius ditikam sampai mati di luar kastil beberapa hari kemudian, dan dengan nafas terakhirnya ia bersumpah untuk menghantui kastil selamanya. Puck terus merawat patah hati di menara tempat dia dulu tinggal. Sudah banyak penampakan badut yang rupanya sudah ketika kastil dijual pada tahun 1979, pembeli potensial mengaku melihat hantu Puck berkeliaran di halaman di kastil itu sendiri. Oke, nih gue ada cerita sedikit tentang kurcaci ya. Jadi sekian banyak kurcaci, ada kurcaci yang paling terkenal yaitu kurcaci yang bernama Leprechaun. Leprechaun merupakan makhluk mitologis sejenis kurcaci yang berasal dari Irlandia. Leprechaun ini digambarkan dengan wajah lelaki tua dan senang berbuat nakal kepada orang sekitar. Leprechaun ini merupakan seseorang pedagang batu kerikil dan juga menjadi pembuat sepatu. Dan dikatakan Leprechaun ini sangat kaya raya. Lalu yang unik dari Leprechaun ini adalah ia memiliki gentong yang berisi emas. Gentong tersebut berada di ujung pelangi. Konon, jika siapapun yang berhasil menemukan gentong tersebut, maka mereka akan diberikan oleh sang dewa sebuah permintaan sebagai imbalan telah menemukan gentong yang dicari sang dewa. Jadi di ujung pelangi itu ada sebuah gentong emas, dan siapapun yang menemukan gentong emas itu akan diberi imbalan oleh para dewa. Bisa apa saja, sebanyak 3 permintaan. Di depan rumah sebagai pembawa keberuntungan. Bagi siapa saja yang mempunyai patung kurcaci tersebut atau si Leprechaun akan mendapat sebuah keberuntungan. Dan juga orang Eropa sering memajang patung kurcaci atau si Leprechaun di depan rumah mereka sebagai pembawa keberuntungan. Dan bagi siapa saja yang mempunyai patung kurcaci tersebut, jadi beberapa orang Eropa memajang patung kurcaci di depan rumah mereka. Ini pasti kalian pernah lihat ya di salah satu episode Shaun the Sheep yang
si domba itu kalau nggak salah dia memecahkan suatu patung. Nah, patung itu adalah percam sebagai patung yang dikenal sebagai pembawa keberuntungan bagi orang Eropa. Lalu yang terakhir ada atau kelima. Miles Corbett adalah salah satu dari 59 registra anggota parlemen yang menandatangani surat kematian Charles pertama. Setelah Charles pertama meninggal, Corbett diberikan Malahide oleh Cromwell. Dia merupakan orang yang menggantikan keluarga Talbot dari tahun 1649 hingga 1660. Dia merupakan orang yang sangat ingin melakukan apa saja untuk kepentingannya diri sendiri, dan dia merupakan pemimpin yang dibenci oleh seluruh rakyat di Kastil Malahide, dan dia pernah segera mencoba untuk melarang agama Katolik. Nah, agama Katolik ini merupakan agama asli rakyat Kastil Malahide beserta keluarga Talbot, semuanya beragama Katolik. Dan juga si Miles ini merupakan seorang impostor yang menjadi pemimpin Kastil Malahide dan juga ingin mencap jelek keluarga Talbot, dan juga ia menyerang biara setempat. Selama masa jabatannya yang singkat, ia berhasil dibenci oleh semua penduduk setempat. Setelah Cromwell dieksekusi akibat dia salah menyuruh si Miles ini menjadi pemimpin, dan pemimpinnya ini adalah pemimpin yang sangat buruk di masa itu, jadi dia dieksekusi dan monarki kembali dipulihkan. Charles kedua menyerukan kematian semua registra setelah mendengar ini. Corbett melarikan diri ke Belanda dan Talbot kembali ke Malahide. 2 tahun kemudian, ketika Corbett ditangkap, dia dibawa kembali ke Kastil Malahide dan dieksekusi dengan cara hukum gantung, serta tubuhnya dipotong-potong menjadi 4 bagian. Biasanya hantu Miles ini muncul kembali pada hari peringatan kematiannya. Ia berjalan melalui lorong-lorong kastil. Hantunya juga muncul di waktu lain sepanjang tahun dengan baju zirah lengkap dengan tubuh yang terurai menjadi 4 bagian. Lalu gue ada sedikit tambahan nih. Lord Milo Talbot merupakan keluarga Talbot yang terakhir. Dia tinggal di kastil sampai kematiannya pada tahun 1973. Lalu saudara perempuannya yang bernama Rose mewariskan perkebunan Malahide dan kemudian menjualnya ke negara Irlandia pada tahun 1975. Dan di tahun 2009 Rose meninggal dunia, dan Kastil Malahide terus memainkan peran penting dalam lanskap politik dan sosial Irlandia, menjadi tuan rumah bagi pemimpinan pertemuan puncak internasional dan menyambut ribuan pengunjung lokal dan internasional setiap tahun. Itu saja cerita dari gue. Menurut kalian, dari kelima hantu ini, hantu mana saja yang paling mengerikan? Tulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari gue. Gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.